Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Mardianto akan menjelaskan tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Definisi hubungan masyarakat humas. Humas merupakan singkatan hubungan masyarakat yang merupakan seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Dalam bahasa Inggris, humas juga dikenal dengan istilah public relation atau GDPR. Humas merupakan bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi. Humas memiliki tanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik antara organisasi dan publik. Adanya humas tentu memiliki beberapa tujuan, di antaranya untuk membujuk masyarakat, investor, mitra karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan sudut pandang tertentu sesuai yang dikehendaki. Tantangan adalah suatu hal yang bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengubah kemampuan tantangan eksternal. Yang pertama, bentuk-bentuk kejahatan yang baru yang sifatnya non-tradisional antara lain perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyeludupan senjata, penyeludupan manusia, penyeludupan narkoba, dan obat terlarang. Bajak laut, kejahatan ekonomi internasional, dan kejahatan melalui internet di mana kejahatan-kejahatan tersebut bersifat lintas batas negara. B. Dampak globalisasi. Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, dunia mengalami begitu banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan tersebut menuntut ASEAN agar menjaga secara cermat, cepat, dan tepat yang meliputi isu-isu global seperti degradasi lingkungan, penyeludupan senjata, pengungsi, terorisme, penyeludupan manusia, dan sebagainya. Yang ketiga, terorisme. Pada saat ini hampir tidak ada satu kawasan yang bebas dari ancaman terorisme. Yang menjadi ancaman global yang bakal didukung dia dengan kerjasama di antara berbagai kelompok teror, baik dalam organisasi, operasi, dukungan, keuangan, maupun idealisme. Komunikasi pemasaran sangat membantu organisasi untuk membentuk serta membangun sebuah brand awareness yang positif di mata konsumen. Dalam artian konsumen mengartikan informasi produk yang disampaikan oleh organisasi itu dalam bentuk persepsi mengenai produk tersebut dan posisi tersebut sebagai dalam pasar. Komunikasi pemasaran juga digunakan dalam dunia bisnis untuk mempertahankan produk dengan basis konsumen dan untuk membangun hubungan antara konsumen dan penyuplai atau pemasok. Strategi komunikasi pemasaran diartikan sebagai perencanaan bisnis, melakukan penyebaran informasi produk, dan pengembangan brand awareness. Dengan berkembangnya era digital pada saat ini, tentu saja akan ada banyak peluang dan juga tantangan pada humas pemasaran dari perusahaan yang dihadapi. Semakin bebas dan cepatnya arus informasi pada saat ini merupakan salah satu faktor penyebab tak sedikit yang bisa meraup untung besar karena paham akan peluang yang akan datang di depan mata. Namun tak sedikit pula yang mengalami kegagalan. Era digital dipandang sebagai era di mana perusahaan harus mengoptimalkan penggunaan teknologi digital ini untuk kepentingan bisnis. Keberadaan teknologi ini juga turut mempengaruhi perkembangan bisnis dari mulai keberagaman konsumen yang lebih variatif dan tantangan lainnya. Namun selain mengoptimalkan penggunaan teknologi digital, penting juga bagi Anda sebagai pemilik bisnis untuk terlebih dahulu melakukan adaptasi. Evolusi PR awalnya tentang bagaimana agar mendapatkan tulisan dan liputan positif dari wartawan dan media tentang prestasi klien, mulai dari liputan positif tentang acara hingga peluncuran produk baru. Hal seperti ini masih dapat dilakukan melalui PR. Akan tetapi, sekarang media adalah makhluk yang sangat berbeda. Mendapatkan hasil liputan positif melalui siaran pers sudah sangat sulit. Akan tetapi, barangkali lebih sering dan mudah mendapatkannya melalui blogger dan artikel dari sumber terpercaya lain yang dibagikan secara online. Yang media sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan platform lainnya telah benar-benar mengubah cara dan fungsi komunikasi media sosial menjadi lebih umum. Konsumen pun menjadi lebih selektif terhadap setiap kampanye pemasaran maupun iklan. Dalam era globalisasi, tantangan yang harus dihadapi oleh humas pemasaran akan semakin berat. Tidak hanya bertujuan untuk dapat survive, melainkan harus mampu memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam, seorang PR harus bersikap dinamis dengan terus mencari peluang dan metode untuk mengkomunikasikan keunggulan brandnya melalui kegiatan promosi yang persuasif
dan mampu meningkatkan kredibilitas produk di mata pelanggannya. Pelanggan merupakan komponen penting dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produk dan jasa, karena pelanggan merupakan salah satu alat ukur bagi perkembangan sebuah perusahaan. Dalam sebuah pendekatan pemasaran produk memang tidak dapat lepas dari sisi pelanggan. Oleh sebab itu, peran pemasaran bertujuan memuaskan kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia akan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan, sehingga para pemasar harus peka membaca setiap perubahan selera pelanggannya. Kesimpulan dapat disimpulkan pada penjelasan di atas bahwa humas, khususnya humas pemasaran, harus lebih siap untuk menghadapi tantangan ada di era digital ini. Karena akan banyak sekali hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan perusahaan melalui humas pemasaran ini, sebab banyaknya persaingan yang cukup ketat di era digital ini. Pada penjelasan humas pemasaran di era digital ini tidak hanya menghadapi tantangan saja, namun harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Kita dituntut untuk lebih kreatif dan berinovasi. Banyaknya peluang tantangan pada humas pemasaran di era digital dipengaruhi oleh berkembangnya era digital itu sendiri. Sebagai humas di era digital saat ini harus dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk kepentingan bisnis. Selain itu, keberadaan teknologi juga sangat mempengaruhi perkembangan bisnis, di mana hal tersebut dimulai dari keberagaman konsumen yang lebih variatif dan tantangan lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Prita Kemal ini, terdapat 5 tantangan sekaligus peluang humas pemasaran di era digital, dan antaranya: yang pertama, konvergensi media tradisional dan digital. Yang kedua, bentuk komunikasi interaktif. Yang ketiga, informasi sekarang mengalir dengan cepat. Yang keempat, segala sesuatu didukung oleh teknologi. Yang kelima, kecepatan perubahan dan kecepatan respon. Hubungan masyarakat merupakan sebuah proses yang aktivitasnya bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Dalam hal ini, hubungan masyarakat mencakup sejumlah usaha komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi yang terkait dengan city branding kepada publik, yang mendukung dan membentuk sikap dan opini publik terhadap produk city branding atau program pemerintah. Penerapan pemasaran city branding melalui media massa oleh humas pemerintah, misalnya membuat profil kota daerah yang harus disebarkan ke media massa di Indonesia dengan bahasa nasional dengan desain menarik supaya mudah dilirik. Jangkauan media digital diketahui 4 kali jangkauan media konvensional. Selain itu, aplikasi pemasaran atau promosi city branding melalui media massa oleh humas pemerintah, misalnya setiap pemimpin daerah harus diberi tugas mempromosikan city branding, terutama lewat media massa baik cetak maupun elektronik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.